bangku kelas gue duduk diam, kertas putih penuh tekanan. Jawaban gue bukan yang dia mau, tapi ini cara gue, ini jalan gue. Dia bilang salah kasih angka 0, bukan karena gue nggak ngerti soal, tapi karena gue beda cara, gak ikut rumus yang dia paksa. Gue cuma nenggok ke teman-teman, dengan suara pelan gue nanya, kalau lo jadi gue gimana? Disuruh sama tapi hati beda, kreativitas dipatahkan aturan, terjebak sistem yang menekan. Kalau lo jadi gue gimana? Dibilang salah padahal beda. Ini bukan tentang benar atau salah, tapi siapa yang berani jadi dirinya. Katanya proses itu segalanya, ikutin jalur, jangan nanya. Tapi gue ngerasa ada yang salah. Kenapa harus sama semua arah? Sekolah jadi kotak besar, ngurung pikiran biar seragam. Padahal manusia lahir bebas, bukan untuk jadi salinan. Dan guru itu lihat botai, akhirnya jatuh oleh sistemnya sendiri. Diboikot karena dia lupa tugasnya bukan menilai, tapi memahami. Kalau lo jadi gue gimana? Disuruh sama tapi hati beda, kreativitas dipatahkan aturan, terjebak sistem yang menekan. Kalau lo jadi gue gimana? Dibilang salah padahal beda. Ini bukan tentang benar atau salah, tapi siapa yang berani jadi dirinya. Proses bukan kebenaran, kalau membunuh kebebasan. Gue bukan angka di kertas lo, gue manusia. Gue punya cara gue sendiri. Hari ini kita bakal ngebedah sumber yang menurutku super provokatif, yang emang didesain buat ngedobrak cara kita mikir. Kita bakal ngeksplorasi sebuah filosofi radikal sebagai the power of non-potential. The power of non-potential. Menarik. Iya, kita bakal telusuri gimana sih kepatuhan buta sama aturan itu nggak cuma matiin kreativitas, tapi dalam situasi tertentu bisa berubah jadi sesuatu yang sangat mematikan. Dan misi kita hari ini cukup radikal ya. Sangat radikal.
Intinya, kita mau menguliti bahaya tersembunyi dari satu hal yang paling diagungkan oleh masyarakat, sekolah, dan dunia kerja kita, yaitu kepatuhan buta pada yang namanya proses. Ini premis yang sangat tajam sih. Karena secara konvensional, kita selalu diajarkan bahwa proses adalah kunci. Tapi gagasan utama dari sumber yang kita bedah ini justru memutarbalikkan logika itu. Bikin kita mikir ulang semuanya. Benar, ada satu kalimat pembuka dari slide materinya yang sangat menohok. Kalimatnya cuma, mengapa proses bisa membunuh kita? Merinding dengernya. Dan kata membunuh di sini bukan sekedar kiasan poetis loh. Ini benar-benar punya konsekuensi literal yang akan kita bahas nanti. Nah, buat kamu yang dengerin obrolan ini yang mungkin sering ngerasa kayak ada yang salah dengan rutinitas atau aturan kaku di kantormu, tapi nggak tahu cara jelasinnya gimana, materi ini bakal bikin kamu mengangguk-angguk. Pasti. Mari kita mulai dari sebuah insiden yang kayaknya sepele, tapi sebenarnya ini tuh semacam origin story yang sangat kuat. Ada sebuah kisah tentang seorang pemuda umur 17 tahun. Di sekolah ya? Iya, di sekolah. Dia lagi ngerjain ujian nih. Kamu tahu kan ujian zaman dulu yang minta kita menjabarkan rumus panjang banget? Metodenya kaku, berlapis-lapis, dan buat anak ini, itu sama sekali nggak efisien. Ya, dia melihat bahwa rute yang diwajibkan oleh gurunya itu terlalu bertele-tele. Tepat. Jadi karena dia cukup cerdik, dia memangkas prosesnya. Dia pakai logika dia sendiri, dia cari jalan pintas, dan menyederhanakan rumusnya. Hasil akhirnya, jawabannya benar secara absolut. Sempurna kan? Sempurna. Tapi, coba tebak, berapa nilai yang dikasih gurunya ke kertas ujian itu? 0. 0 bulat. Dikasih nilai 0. Dan alasannya tuh klasik banget, gurunya bilang, kamu tidak mengikuti proses. Dan disinilah akar masalahnya mulai terlihat sangat jelas. Bayangin gini deh, kamu lagi tersesat di tengah hutan lebat. Terus, kamu nemu jalan setapak kecil yang udah pasti aman dan cepet banget buat tembus ke jalan raya. Tapi pemandu jalanmu malah ngamuk. Dia nggak terima? Iya, dia ngehukum kamu, maksa kamu muter balik ngelewatin rute yang penuh lumpur tebel dan rawa-rawa, semata-mata karena rute berlumpur itu yang tercetak di peta resmi bawaan dia. Kan absurd banget. Analogi hutan itu pas sekali. Penulis kita bilang dengan lugas banget, sistem, entah itu sekolah, institusi, atau dapur tempat kamu kerja, itu nggak didesain buat bikin individu di dalamnya menang. Tunggu dulu, maksudnya sistem pendidikan kita tuh emang nggak didesain biar muridnya pintar? Sayangnya, gitu. Sistem konvensional itu didesain biar orang jadi patuh, obedience. Institusi gede kan butuh keseragaman ya, biar gampang dikontrol. Oh, masuk akal. Kalau tiap anak nemu cara unik sendiri, gurunya pusing dong standarisasi nilainya gimana? Nah itu, jadi proses yang awalnya diciptain sebagai alat bantu belajar, lama-lama bermutasi jadi tujuan akhir. Nilai 0 yang didapat anak itu bukan hukuman karena dia bodoh. Tapi teguran dari sistem. Benar, sistemnya seolah bilang, kami nggak butuh kamu cerdas, kami butuh kamu menurut. Kami nggak butuh kamu cerdas, kami butuh kamu menurut. Gila, itu ngeri banget sih. Berarti kita ini sebenarnya lagi jalan di dalam labirin yang didesain bukan buat kita pecahin, tapi buat ngejinakin kita ya. Metafora yang bagus. Kalau kita bedah fenomena ini dari sudut pandang sistemik, kita harus sadar satu hal. Sistem pendidikan kita yang diwariskan dari era revolusi industri pada dasarnya tidak pernah didesain untuk mencetak pemikir bebas. Oh, masa sih? Terus buat apa dong? Sistem itu didesain untuk mencetak pekerja pabrik yang patuh. Jadi ujian di sekolah seringkali bukan ujian kecerdasan atau ujian pemecahan masalah. Ujian itu adalah instrumen pengukur kepatuhan. Wow, instrumen pengukur kepatuhan. Berarti gurunya sebenarnya nggak peduli jawabannya benar atau salah ya? Tepat. Ketika anak 17 tahun ini menemukan jalan pintas dan mendapatkan jawaban yang benar, dia sebenarnya telah melakukan sebuah pelanggaran besar. Dia tidak menghancurkan soal ujiannya, tapi dia menghancurkan otoritas dari proses itu sendiri. Aku paham sekarang. Ego gurunya yang tersentil. Betul. Bagi sebuah sistem yang kaku, kemandirian berpikir dari individu di dalamnya adalah ancaman eksistensial. Proses dalam konteks ini bukan lagi alat untuk belajar, melainkan sudah berevolusi menjadi alat kontrol. Siapa yang menguasai proses, dia yang memegang kendali. Dan pertanyaannya sekarang, kalau kita udah sadar soal ini, gimana cara kita keluar dari labirinnya?
kalau baca karakter penulisnya di sumber kita ini, dia jelas bukan tipe yang bakal nunduk pasrah aja dapat nilai 0 kan? Kalau aku di posisi anak 17 tahun itu, nerima ketidakadilan yang sebegitu telanjangnya, reaksi pertama aku pasti marah. Pasti, itu reaksi natural. Ya kan? Mungkin aku bakal protes ke kepala sekolah, ngembrak meja, atau ngajak ribut gurunya di depan kelas. Namanya juga darah muda. Tapi dia juga sadar satu hal, kalau kamu mukul dinding labirin itu pakai tangan kosong, tulangmu sendiri yang bakal patah. Yang lawan frontal kayak debat sama guru otoriter di kelas gitu, malah bikin kita dikeluarin ya, nggak ngerubah apa-apa. Tepat. Jadi, penulis kita ini ngevisualisasikan semacam pengamatan diam-diam. Daripada ngancurin sistem dari luar, dia milih buat ngebiarin sistem itu ngancurin dirinya sendiri dari dalam. Ini bikin aku inget sama prinsip dasar bela diri Aikido loh. Aikido, yang dari Jepang itu, gimana tuh maksudnya? Iya, di Aikido kalau ada lawan yang badannya gede nyerang kamu nggak nangkis pukulannya pakai kekuatan penuh. Kamu justru nyelarasin dirimu sama gerakannya. Oh, nangkep pergelangan tangannya gitu ya? Bener, terus kamu pakai momentum tenaga lawan itu sendiri buat banting dia ke matras. Jadi pertanyaanku, apakah penulis kita ini pakai tenaga dari sistem itu sendiri buat ngelawan? Analogi Aikidomu itu pas banget. Dia bener-bener pakai energi yang emang udah ada di ruangan itu. Ceritanya lanjut ke satu insiden sama guru yang dia sebut Lee Buhotai. Oke, ada apa sama guru ini? Guru ini tuh mewajibkan murid-muridnya buat ambil les privat tambahan sama dia. Dan pastinya berbayar dong. Suasana kelas waktu itu tegang banget. Murid-murid kecapean, ngerasa diperas. Dan diam-diam pasti nyimpen amarah dan gede banget kan? Iya, tapi nggak ada yang berani ngelawan karena takut nilainya dihancurin sama si guru. Wah, ini ibarat bahan bakar udah numpuk di seluruh ruangan, tinggal nunggu percikan api aja. Kalau aku jadi dia sih, mungkin aku udah berdiri terus provokasi teman-teman buat boykot. Untungnya dia nggak ngelakuin itu. Yang dia lakuin justru jauh lebih halus. Apa yang dia lakuin emangnya? Disinilah kecerdasan psikologisnya main. Dia nggak orasi di atas meja loh. Dia nggak bikin petisi. Dia nggak nyuruh mereka bolos. Lalu apa yang dia lakukan? Dia cuma ngelempar satu pertanyaan ke teman-temannya. Pertanyaan sederhana yang dia ulang 3 kali. Cuma satu pertanyaan. Apa pertanyaannya? Dia nanya gini, kalau lo jadi gue, gimana? Hanya itu. Kalau lo jadi gue, gimana? Cuma itu. Kalau lo jadi gue, digituin, gimana? Kalau lo jadi gue, gimana? Udah, gitu doang. Iya. Dia biarin aja pertanyaan itu menggantung di udara. Dia nggak mendikte jawaban. Dia cuma membuka ruang empati. Dan kamu tahu nggak apa dampaknya? Terjadi kekacauan. Chaos total. Minggu depannya, satu persatu murid nolak ikut les tambahan dengan guru tersebut. Tiba-tiba, tanpa ada yang mengomando secara resmi, Pak Lee Buhotai ini diboikot oleh seluruh kelas. Massa bergerak dengan sendirinya. Tapi, jujur aja ya, pas aku baca bagian ini, aku sempat agak skeptis loh. Bukankah ini murni manipulasi yang licik ya? Wah, licik gimana maksudmu? Ya kan, dia tahu teman-temannya lagi stres berat. Terus dia sengaja nyodok psikologis mereka, biar mereka meledak. Dijadiin tameng gitu loh. Menarik kalau kamu ngelihatnya sebagai manipulasi. Tapi mari kita bedah lagi mekanismenya. Penulis sendiri nolak keras label menghasut. Kenapa dia nolak? Kan efeknya bikin orang berontak. Karena menghasut itu berarti kamu nanam ide palsu ke kepala orang biar mereka benci pihak lain. Penulis nggak ngelakuin itu. Pertanyaan kalau lo jadi gue, gimana? Itu berfungsi jadi semacam cermin raksasa. Oh, cermin buat mantulin perasaan mereka sendiri. Tepat banget. Dia maksa teman-temannya buat berempati, ngelihat ketidakadilan di depan mata, dan ngerasain sendiri kemarahan yang selama ini mereka kubur cuma demi yang namanya kepatuhan. Aku paham sekarang. Jadi dia tuh nggak nyuruh mereka marah. Dia cuma ngasih mereka izin buat ngerasain kemarahan mereka sendiri. 100% benar. Nah, ini adalah penerapan awal dari The Power of Non-Potential, menggeser arah sistem. Dia pakai momentum massa. Dan kamu tahu hasilnya apa? Apa tuh? Keluar semua dari les. Minggu depannya, kelas itu kosong melompong. Nggak ada satupun murid yang mau ngambil les sama guru itu lagi. Sistem eksploitatif guru itu runtuh seketika. Gila. Bukan karena satu anak teriak protes, tapi karena kesadaran kolektif yang tiba-tiba melek ya. Masa yang jadi badai dan badainya nyapu aturan main yang lama. Benar. Dan ini membawa kita ke poin berikutnya,
yang jauh lebih krusial. Oke, sampai sini ngelawan guru otoriter, boykot kelas, ini emang kedengarannya kayak kisah kepahlawanan remaja yang seru banget. Rebel without a cause yang akhirnya nemu panggungnya lah ya. Haha, iya sih. Rasanya memuaskan banget bacanya. Secara sosiologis, taktik yang digunakan anak ini brilian sekali. Ini adalah implementasi dari the power of non-potential di level taktis, yaitu menggeser arah sistem, bukan melawannya. Menggeser ya, bukan melawan. Betul. Ketika dia bertanya, kalau lo jadi gue gimana? Dia sebenarnya sedang melakukan cognitive reframing atau pembingkaian ulang kognitif kepada teman-temannya. Visualisasinya seperti riak air di slide presentasinya. Oh, maksudnya gimana tuh pembingkaian ulang? Gini, sebelumnya penindasan dari guru itu dianggap sebagai nasib, sesuatu yang wajar dan harus ditoleransi oleh setiap murid. Tapi pertanyaan sederhana itu bertindak menyebar, memaksa teman-temannya keluar dari kepatuhan buta mereka. Mereka disuruh mikir ya? Iya, mereka melakukan simulasi mental. Bagaimana jika ketidakadilan itu terjadi padaku? Tiba-tiba, masalah individu berubah menjadi kesadaran kolektif. Sistem yang otoriter itu sangat kuat menghadapi satu orang, tapi ia langsung kehilangan pijakan ketika kesadaran kolektif terbangun. Runtuh seketika. Pemuda ini berhasil meruntuhkan otoritas tanpa perlu melepaskan satu pukulan pun. Gila sih. Mendengarnya tuh berasa kayak lagi nonton film remaja yang endingnya memuaskan banget. Kita ikut ngerayain kemenangan sekelompok anak SMA yang berhasil mengalahkan guru tiran. Tapi ceritanya tidak berhenti di sana, kan? Nah, itu dia. Ini yang bikin obrolan kita hari ini makin gelap. Sumber materi ini nggak berhenti di cerita sekolah yang manis ini. Dia sengaja menarik garis lurus, benang merah yang lumayan bikin merinding. Dari insiden di ruang kelas itu, langsung ke skenario dunia nyata. Ya, transisi yang sangat drastis. Skenario di mana taruhannya bukan lagi sekedar nilai ujian. Tensi yang memang dibutuhkan untuk adegan berikutnya. Benar, dari ruang kelas yang bising, kita dibawa ke situasi yang jauh lebih klinis, sunyi, tapi dengan tensi yang luar biasa tinggi. Ruang perawatan rumah sakit. Bayangkan suasananya. Coba kamu bayangin, ada di satu titik, nyawa seorang pasien, seorang anak, sangat bergantung pada hasil analisis data genom di layar komputer dokternya. Di layar itu, progres bar analisisnya bergerak sangat-sangat lambat. Dan setiap detiknya sangat krusial. Banget. Di momen krisis seperti itu, waktu bukan lagi dihitung pakai jam atau menit. Setiap detik keterlambatan adalah persentase kemungkinan hidup yang menguap begitu aja. Mengikuti proses analisis yang panjang dan kaku, di momen ini bukan lagi hal yang nyebelin kayak di sekolah. Melainkan berakibat fatal. Berubah jadi sesuatu yang mematikan. Tapi tunggu, bentar. Aku mau agak pushback sedikit di bagian ini. Boleh ya? Tentu, silahkan. Apa yang mengganjal pikiranmu? Gini, ide soal mengabaikan proses ini kedengarannya emang keren. Rebel, revolusioner gitu ya buat anak sekolahan. Tapi kalau kita bawa ke dunia profesional yang punya resiko tinggi, kayak dunia medis atau penerbangan komersial, rasanya agak naif nggak sih kalau kita bilang proses itu buruk? Memang terdengar kontradiktif pada awalnya. Maksud aku, daftar periksa atau SOP sebelum pesawat lepas landas itu kan dibikin justru buat menyelamatkan nyawa. Kalau dokter bedah nggak ngikutin proses sterilisasi, pasiennya bisa mati infeksi dong. Bukankah di dunia nyata, kita justru sangat butuh proses yang ketat? Itu poin yang sangat kritis dan keraguan kamu itu sangat beralasan. Ini adalah reaksi paling natural ketika orang pertama kali dihadapkan pada kritik terhadap proses. Kita semua sepakat bahwa SOP operasional, daftar periksa pilot, itu fondasi peradaban modern. Nah, iya kan? Tapi, mari kita bedah argumen terdalam dari sumber ini. Yang diserang di sini bukanlah keberadaan proses itu sendiri. Terus apa dong? Melainkan fenomena kepatuhan buta terhadap proses tersebut. Ada satu dogma fundamental dalam materi ini, yaitu proses tidak sama dengan kebenaran. Proses is not equal to truth. Proses tidak sama dengan kebenaran, oke. Proses itu pada hakikatnya hanyalah sebuah alat. Sebuah peta yang dibuat pada masa lalu untuk menavigasi masa depan. Masalahnya muncul ketika seorang profesional, entah itu dokter atau insinyur, menjadi sangat memuja peta tersebut sehingga mereka berhenti melihat jalanan di depannya. Oke, pelan-pelan. Berhenti melihat jalanan. Maksudnya gimana? Bayangkan skenario dokter dan data genom tadi.
Dalam kondisi krisis, otak manusia rentan mengalami apa yang disebut cognitive tunneling. Kita panik, lalu kita berlindung di balik prosedur yang sudah ada, karena itu terasa aman bagi kita secara profesional. Cari aman ya? Tepat. Jika progres bar analisis komputer butuh waktu 3 hari, karena SOP-nya memang begitu dari pembuat sistemnya, sementara si anak diprediksi hanya bisa bertahan 3 jam, apa yang akan terjadi? Waduh. Seorang dokter yang terjebak dalam kepatuhan buta akan diam saja menunggu komputer selesai. Kenapa? Karena proses membebaskan dia dari tanggung jawab moral. Astaga. Jadi, dia bisa dengan gampang bilang, saya sudah melakukan semuanya sesuai prosedur. Persis. Dia akan berkata, saya sudah mengikuti semua SOP, bahkan ketika pasien yang meninggal di depannya. Proses menjadi tameng. Proses menjadi alasan pembenar atas kegagalan menyelamatkan nyawa. Gila. Yaitu kewajiban mencari cara apapun untuk menyelamatkan nyawa, jauh lebih penting daripada proses analisis komputernya. Oh, aku mulai paham bedanya. Dulu, bagi anak umur 17 tahun, taruhannya cuma nilai 0 di rapor. Sekarang, ketika kepatuhan tanpa nalar kritis dibawa ke dunia medis atau profesional, taruhannya adalah nyawa manusia. Wah, kalimat proses membebaskan kita dari tanggung jawab moral itu nampar banget sih. Berarti kadang-kadang kita ngikutin aturan bukan karena aturan itu yang paling efektif, tapi karena kalau ada apa-apa, kita gampang nyalahin aturannya, bukan nyalahin diri kita sendiri. Itu adalah mekanisme pertahanan diri yang sangat umum, tapi luar biasa merugikan dalam situasi kritis yang menuntut inovasi. Kalau gitu, mari kita masuk ke inti filosofinya. Gagasan utamanya kan berjudul The Power of Non-Potential ya. Kalau diterjemahkan secara harfiah, kekuatan dari ketiadaan potensi. Benar. Ini kedengarannya paradoks banget loh. Kenapa sesuatu yang nggak punya potensi malah dianggap punya kekuatan? Gimana sih sumber materi ini mendefinisikan hal tersebut? Untuk bisa paham apa itu non-potential, kita harus mendefinisikan ulang apa itu proses dalam kerangka berpikir ini. Menurut penulisnya, proses sebenarnya adalah potensi yang dibekukan. Potensi yang dibekukan? Maksudnya kayak orang di dalam kotak es gitu? Metafora yang sangat bagus. Ya, bayangkan inovasi segar yang dimasukkan ke dalam balok es. Ketika sebuah ide atau cara kerja yang berhasil di masa lalu distandardisasi menjadi SOP, ia menjadi beku. Supaya awet ya? Betul. Ia aman, terstruktur, terprediksi, tapi sangat terbatas. Kamu tahu persis kalau kamu melakukan A, hasilnya pasti B. Karena ia bisa diulang ribuan kali, ia tidak pernah bisa menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru. Sesuatu yang beku tidak bisa bergerak leluasa. Nah, terus non-potensial ini posisinya di mana? Non-potential bukanlah ketiadaan kemampuan atau kondisi lemah tanpa daya. Sama sekali bukan. Ada metafora visual lain di materi tersebut. Rel kereta api yang tiba-tiba berakhir di padang luas yang kosong. Relnya putus gitu? Relnya berakhir, dan non-potential digambarkan sebagai ruang kosong tersebut. Sebuah padang luas yang tidak ada rel keretanya, tidak ada batasnya, tidak ada rambu-rambunya. Di ruang kosong ini, belum ada potensi yang didefinisikan oleh aturan siapapun. Kosong melompong ya? Ya, tanpa rumus, tanpa jaminan keberhasilan, tanpa langkah-langkah yang sudah diketik rapi di buku panduan. Berarti ini tuh semacam kondisi kaos yang kreatif ya? Sangat kreatif. Di ruang tanpa nama inilah, kemungkinan-kemungkinan asli dan inovasi sejati baru bisa bernafas dan muncul. Saat kamu menolak untuk patuh berjalan di atas rel kereta yang membekukan potensimu, kamu melangkah keluar ke padang rumput yang kosong tersebut. Dan itu butuh keberanian gila sih. Di sistem sekolah yang kaku, tindakan melangkah keluar ini dihukum dengan nilai 0. Tapi di dunia nyata, kemampuan untuk beroperasi di ruang non-potential, yaitu kemampuan untuk berpikir tanpa pegangan, justru adalah keahlian yang paling dicari saat ini. Wow! Jadi ingat ada satu pukulan telak nih dari slide 13 di materinya. Penulisnya ngingetin kita soal ego kita sendiri. Bagian sentilan ego itu. Iya, masalah kita hari ini, apalagi di dunia profesional, bukanlah karena kita nggak tahu solusinya. Masalah utamanya adalah kita terlalu percaya bahwa kita sudah tahu berkat rutinitas proses yang kita jalani bertahun-tahun. Kita mabuk oleh ilusi kompetensi. Kita merasa ahli karena memegang kunci masa lalu. Tapi pintu masa depannya sudah berubah. Benar banget. Ini mengubah cara pandang aku tentang rutinitas kerja sih. Berarti, buat kamu yang dengerin obrolan ini, coba deh kita refleksikan bareng ke kehidupan sehari-hari kamu. Ya, coba direnungkan. Pekerjaanmu,
karirmu, caramu ngambil keputusan. Mengikuti proses itu emang sering terasa sebagai bentuk kebijaksanaan. Dan ya, kita butuh itu biar dunia nggak berantakan. Tapi, diskusi kita hari ini ngasih peringatan keras. Selalu ada titik kritisnya. Betul, ada titik di mana kebijaksanaan itu diam-diam bermutasi menjadi keterbatasan. Apalagi di era sekarang, dunia udah nggak kekurangan orang pinter yang sekedar patuh. Dunia ini krisis orang yang berani berpikir telanjang tanpa pegangan. Mengandalkan proses adalah jalan yang nyaman, tapi tidak melahirkan terobosan. Kalau kita tarik benang merah dari semua obrolan ini, dari pemuda umur 17 tahun yang dapat nilai 0, ke dokter yang terjebak progres bar lambat, sampai ke filosofi padang kosong tanpa batas, ini menyisakan satu pertanyaan besar. Pertanyaan penutup dari materinya? Aku mau kutip kalimat penutup dari slide 15 materi ini buat ninggalin rasa nggak nyaman yang produktif buat kamu. Kalimatnya gini, atau kamu akan tetap aman di dalam sesuatu yang diam-diam membatasi kamu. Itu kutipan yang sangat provokatif. Dan bagi pendengar yang mungkin mulai berpikir untuk melangkah keluar dari kenyamanan proses hari ini, saya ingin meninggalkan satu pemikiran baru untuk kalian renungkan. Silakan. Jika keberanianmu melangkah keluar dari proses hari ini berhasil melahirkan sebuah inovasi besar atau kebenaran baru, bagaimana caramu memastikan bahwa inovasimu itu tidak membeku dan berubah menjadi proses kaku yang kelak akan memenjarakan generasi setelahmu? Wah, sumpah, itu ironi yang nyata banget. Jawaban hari ini bisa jadi penjara di masa depan. Biarkan pertanyaan itu mengendap di kepala kamu. Sampai jumpa di obrolan kita berikutnya. Gue punya cara gue sendiri. Di bangku kelas gue duduk diam, kertas putih penuh tekanan. Jawaban gue bukan yang dia mau, tapi ini cara gue, ini jarang gue. Dia bilang salah kasih yang kanon, bukan karena gue nggak ngerti soal, tapi karena gue beda cara. Gak ikut rumus yang dia paksa. Gue cuma nengok ke teman-teman, dengan suara pelan gue nanya, kalau lo jadi gue gimana? Disuruh sama tapi hati beda. Kreativitas dipatahkan aturan, terjebak sistem yang menekan. Kalau lo jadi gue gimana? Dibilang salah padahal beda.
proses itu segalanya. Ikutin jalur, jangan nanya. Tapi gua ngerasa ada yang salah. Kenapa harus sama semua arah? Sekolah jadi kota besar, ngurung pikiran biar seragam. Padahal manusia lahir bebas, bukan untuk jadi salinan. Dan guru itu lebotai, akhirnya jatuh oleh sistemnya sendiri. Diboikot karena dia lupa tugasnya bukan menilai tapi memahami. Kalau lo jadi gue gimana? Disuruh sama tapi hati beda. Kreativitas dipatahkan aturan, terjebak sistem yang menekan. Kalau lo jadi gue gimana? Dibilang salah padahal beda. Ini bukan tentang benar atau salah, tapi siapa yang berani jadi dirinya. Proses bukan kebenaran. Kalau membunuh kebebasan, gue bukan angka di kertas lo. Gue manusia, gue punya cara gue sendiri.